Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang beranggotakan Silvi dan Nazla 20, 10, 32, 20, 20, Dinda Tamara Putri 20, 10, 32, 20, 25, Angela Valencia 20, 10, 32, 20, 38 akan menyampaikan video materi mengenai langkah-langkah penyusunan proposal. Definisi tinjauan pustaka. Menurut Masturoh dan Anggita 2018, tinjauan pustaka merupakan kegiatan membaca, menelaah dan meneliti jurnal penelitian yang relevan serta bahan pustaka lainnya sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Sedangkan menurut Sarwono 2006, tinjauan pustaka didefinisikan dengan tindakan peneliti yang menguraikan kajian pustaka yang digunakan dalam mendasari penelitian yang dilakukannya dengan menggunakan sumber acuan terbaru dari buku ataupun jurnal. Fungsi tinjauan pustaka. Menurut Kumar 2011, ada beberapa fungsi dari tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, menyediakan latar belakang dari teori penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, membantu peneliti untuk menghubungkan apa yang akan ditelitinya dengan pengetahuan yang dipelajari ataupun dengan penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana kontribusi dari penelitian yang dilakukan terhadap bidang ilmu pengetahuan sesuai profesi peneliti. Peran tinjauan pustaka. Menurut Kumar 2011, tujuan utama ditulisnya sebuah penelitian ialah untuk membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian serupa sebelumnya. Sehingga, tinjauan pustaka memiliki peran yang sangat penting. Beberapa peran tinjauan pustaka yaitu 1. Memberikan kejelasan terhadap fokus penelitian. Dengan adanya tinjauan pustaka, peneliti dapat secara efektif mengambil sebuah pertanyaan penelitian dari penelitian serupa sebelumnya. Selain itu, tinjauan pustaka juga membuat peneliti dapat memahami hal yang berkaitan dengan penelitian lebih jelas dengan memberikan peneliti gambaran yang lebih dalam mengenai subjek penelitian. 2. Membantu mengembangkan metode yang dapat digunakan dalam penelitian. Dengan tinjauan pustaka, peneliti dapat mempelajari berbagai macam metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang serupa. Hal ini membantu peneliti untuk terhindar dari penggunaan metode penelitian yang salah. 3. Memperluas pengetahuan dan wawasan terkait subjek penelitian. Tinjauan pustaka berperan untuk memastikan agar peneliti telah memahami secara keseluruhan mengenai subjek penelitian yang dipilihnya. Maksudnya, peneliti harus mengetahui hal seperti hasil penelitian terkait subjek maupun teori yang dapat digunakan dalam penelitian. Hal ini agar saat penelitian terbaru dilakukan, peneliti dapat melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya, sehingga ilmu pengetahuan yang ada dapat terus berkembang. 4. Memastikan penelitian yang dilakukan sesuai konteks pengetahuan yang ada. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukannya sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan pada masa tersebut. Selain itu, hal ini juga akan membantu peneliti untuk menunjukkan perbedaan dan keaslian temuan penelitiannya dari penelitian serupa sebelumnya, sehingga peneliti mengetahui tambahan apa yang disumbangkannya dalam kelanjutan ilmu pengetahuan sesuai bidang keilmuannya. Cara menyusun tinjauan pustaka. Menurut Masturoh dan Anggita tahun 2018, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk membuat tinjauan pustaka, yaitu 1. Menentukan topik-topik dari informasi penelitian yang akan dicari, bisa juga dengan menentukan kata kunci penelitian, sehingga saat dilakukan pencarian bahan sumber yang relevan baik dari buku ajar, jurnal, cetak maupun jurnal elektronik dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, biasakan untuk selalu menulis sumber referensi secara lengkap di daftar pustaka. 2. Merangkum poin-poin penting dari setiap bacaan dengan menggunakan kalimat sendiri untuk menghindari terjadinya plagiarisme oleh peneliti. 3. Memperhatikan gaya bahasa penulisan yang dilakukan peneliti agar tetap mudah dibaca
dan dipahami oleh sesama peneliti dan masyarakat umum dengan cara membaca berulang kali tulisan yang telah dibuat. 4. Mengelompokkan hasil temuan tinjauan pustaka sesuai topik, kemudian menganalisis isi bacaan untuk dibuat ringkasannya. 5. Menyusun semua ringkasan dari berbagai sumber bacaan secara sistematis dan berkesinambungan untuk membentuk kerangka berpikir ilmiah yang menyeluruh dan utuh secara satu kesatuan. Sistematika penulisan tinjauan pustaka dapat kita acukan pada judul penelitian yang akan memberikan gambaran variabel yang akan diteliti. Definisi teori. Dalam tinjauan pustaka diuraikan teori-teori dan generalisasi hasil penelitian. Teori merupakan hal yang penting, yaitu sebagai bukti empiris dan penguat terhadap hal yang akan diteliti dalam penelitian. Masturoh dan Anggita, tahun 2018. Menurut Chopper and Schindler, tahun 2003, dalam Masturoh dan Anggita, tahun 2018, teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang akan terjadi nantinya. Haditono, tahun 1999, dalam buku Sugiono, tahun 2015, mengatakan bahwa suatu teori akan berarti apabila teori tersebut dapat menggambarkan, menerangkan, dan meramalkan suatu atau gejala yang ada. Menurut Mark, tahun 1963, dalam Masturoh dan Anggita 2018, terdapat 3 macam teori yang berhubungan dengan data empiris, yaitu 1. Teori deduktif, yaitu berupa uraian teori yang dimulai dari hal-hal umum yang kemudian mengarah ke hal-hal khusus. 2. Teori induktif, yaitu berupa uraian teori yang dimulai dari hal-hal khusus kemudian mengarah ke hal umum. 3. Teori fungsional, berupa teori yang berisi data dan teori dan saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Kegunaan teori. Secara garis besar, Sugiono tahun 2015 menjelaskan bahwa teori memiliki 3 fungsi, yakni untuk meramalkan, menjelaskan, dan pengendalian suatu gejala. Namun, menurut Chopper and Schindler tahun 2003, dalam buku Masturoh dan Anggita tahun 2018, kegunaan teori dalam penelitian meliputi 1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup penelitian. 2. Membantu untuk memprediksi serta memandu para peneliti untuk menemukan fakta serta sebagai dasar dalam menentukan sebuah hipotesis penelitian. 3. Dalam pembahasan, teori digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian dan digunakan untuk dibandingkan dengan hasil penelitian. 4. Merangkum fakta yang ditemukan pada penelitian untuk digeneralisasikan. 5. Memprediksi fakta lebih lanjut dengan cara mempelajari kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kejadian dalam penelitian. Langkah-langkah pendeskripsian teori. Menurut Masturoh dan Anggita tahun 2018, langkah-langkah untuk melakukan pendeskripsian teori terbagi menjadi 4 langkah, yaitu: pertama, menetapkan variabel dan jumlah variabel yang akan diteliti. Kedua, mencari referensi sebanyak-banyaknya, baik dari buku, jurnal penelitian, atau laporan akhir penelitian seperti skripsi dan tesis, yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Ketiga, mencari topik yang relevan dengan variabel yang akan diteliti dan daftar isi penelitian. Perhatikan bacaan mulai dari judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel penelitian,
teknik pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan saran. Dan langkah yang terakhir ialah mencari referensi mengenai definisi dari setiap variabel yang akan diteliti. Pilihlah referensi yang paling sesuai dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan membaca seluruh isi topik penelitian dari setiap sumber referensi yang dibaca, dan mencatatnya dalam bahasa sendiri. Serta jangan lupa mencantumkan sumber di daftar pustaka. Menurut Latifah tahun 2014, langkah-langkah untuk melakukan pendeskripsian teori atau langkah-langkah untuk mendeskripsikan susunan dalam kajian teori terbagi menjadi 3 langkah, yaitu pertama, menetapkan nama variabel yang akan diteliti. Kedua, mencari sumber-sumber bacaan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti, baik dari buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, ataupun tesis. Dan langkah yang terakhir ialah mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Jangan lupa untuk membandingkan antara satu sumber dengan sumber lainnya sehingga kita dapat memilih definisi yang sesuai. Perbedaan teori utama dan teori pendukung. Teori utama ialah teori yang berisi tentang inti dari sebuah penelitian. Sedangkan teori pendukung ialah teori yang berisi tentang poin-poin pendukung penelitian atau teori yang merujuk pada teori utama. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata pada saat kami menyampaikan materi tadi. Semoga materi ini dapat manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, saya ucapkan sekian dan terima kasih.